Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang Hana. Doa mengubah segala sesuatu. Kita hidup di tahun-tahun yang sulit. Lebih banyak kesulitan mungkin daripada kesenangan yang kita nikmati. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu memahami bahwa ada satu yang kita bisa lakukan. Doa. Doa mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya saya ingin berbicara tentang Hana. Hana itu hidup di dalam satu zaman yang tidak bagus sebetulnya. Keamanan tidak bagus, orang Israel diganggu terus oleh orang Filistin. Dari segi agama juga tidak begitu bagus karena Imam Eli sebagai pemimpin agama amburadul. Dan dalam segi kehidupan pribadinya juga Hana ini sangat menderita. Karena dia mandul, kemudian suaminya mengambil istri kedua namanya Penina. Penina melahirkan beberapa orang anak untuk Elkana, dan Penina yang besar kepala, dia berusaha menyakiti hati Hana dengan berbagai macam cara. Sehingga hari-hari Hana dilalui dengan menangis, sedih, susah, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai satu hari, keluarga ini berangkat ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban. Dan Hana pun di sana cuma bisa menangis karena dia dibully terus oleh Penina. Kemudian Hana mengambil satu tindakan, yaitu berdoa. Lama Hana berdoa, diamati oleh Imam Eli. Dia cuma mulutnya bergerak-gerak, dan akhirnya Imam Eli bilang, bangun, kamu jangan mabok aja. Tapi kemudian Hana menjawab dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Inilah doa, saudara. Kita doa bukan dengan kalimat yang bagus, bukan seperti orang berdeklamasi atau pidato di hadapan Tuhan. Tapi doa itu adalah curahan isi hati. Waktu senang kita memuja Tuhan sebagai curahan isi hati kita. Waktu susah kita mencurahkan isi hati kita di hadapan hadirat Tuhan yang menjadi sebab-sebab kesusahan kita. Itu dilakukan oleh Hana. Dan Hana begitu serius dalam berdoa mohon pertolongan Tuhan, mohon anak dalam hal ini, maka Hana pun bernasar. Nasar seringkali dipakai oleh orang, diucapkan oleh orang yang ingin menunjukkan kesungguhannya dalam doa. Hana bernasar, satu nasar yang benar, bukan asal bernasar. Dia bilang, kalau engkau Tuhan memberikan aku seorang anak, aku akan menyerahkan dia menjadi hamba-Mu seumur hidupnya. Saudara, Imam Eli kemudian bilang, ya sudah, pergilah, Tuhan dengar doamu. Dan Hana menunjukkan imannya, karena setelah dia mendengar perkataan Imam Eli, mukanya tidak muram lagi. Dia amin doa, dan mukanya tidak muram lagi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah mendengar doanya. Dan ternyata memang Allah memberikan seorang anak pada Hana, dan dia menepati nasarnya. Anak itu lahir dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Begitu anak ini disapih, maka anak ini dibawa ke Bait Allah dan diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik. Saudara, hasilnya curahan isi hati Hana, penggenapan nasarnya tidak mengecewakan. Anak ini yang dilahirkan ini mengubah tatanan kehidupan orang Israel. Hana sendiri kehidupannya diubah secara pribadi. Anak ini, yaitu Samuel, mengubah tatanan hidup orang Israel menjadi yang tadinya amburadul, menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Samuel menjadi seorang nabi yang disejajarkan dengan Musa, menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, menjadi seorang panglima perang di Israel, sekaligus juga dia adalah seorang yang mengurapi dua orang raja di Israel, yaitu raja pertama Saul dan raja kedua Daud. Jarang ada orang seperti Samuel. Saudara, dilahirkan oleh seorang ibu, seorang perempuan yang selalu berada dalam kesedihan, tapi dia kemudian berdoa dan doanya mengubah segala sesuatu. Ingat, saudara-saudara, curhatlah di hadapan Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Curhatlah di hadapan Tuhan. Kalau saudara curhat di hadapan Tuhan, saudara tidak kecewa. Saya ingat pada satu ayat dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Curhat kepada Tuhan.
saudara akan mendengar dia berfirman di dalam batinmu, di dalam roh. Jangan takut. Tuhan memberkati saudara. Amin.